warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara, NIM C14180114. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan 5 materi praktikum mata kuliah Fisiologi Reproduksi Organisme Akuatik, yaitu ciri primer dan sekunder pada ikan, kemudian ada gonad pada ikan, hipofisa pada ikan, teknik pengambilan darah pada ikan, dan juga penyuntikan hormon pada ikan. Nah, seperti apa kelanjutan videonya? Langsung saja kita ke materi yang pertama. Ciri seksual primer merupakan ciri seksual yang berhubungan secara langsung dengan proses reproduksi. Sementara ciri seksual sekunder merupakan ciri kelamin yang dapat ditandai dengan melihat ciri-ciri fisik untuk membedakan ikan jantan dan betina. Ciri primer ikan jantan antara lain ujung kelamin berbentuk runcing, memiliki 2 lubang, dan apabila di stripping akan mengeluarkan sperma. Selain itu, gonad pada ikan jantan meliputi testis dan pembuluhnya atau yang disebut dengan sperm group. Pada ikan betina memiliki ciri primer, ujung kelamin berbentuk bulat berwarna kemerahan, memiliki 3 lubang dan di stripping akan mengeluarkan sel telur. Sementara gonadnya meliputi ovarium dan pembuluhnya atau disebut oviduk. Sementara ciri sekunder pada ikan dapat diketahui melalui warna tubuh dan juga ukuran tubuhnya. Pada ikan jantan, bentuk tubuh lebih ramping dan memanjang. Tekstur perut akan terasa padat, kemudian bentuk sirip juga akan lebih lancip. Dan juga penampilan akan lebih menarik serta gerakan lebih lincah dan gesit. Pada ikan betina akan memiliki ciri sekunder seperti bentuk tubuh lebih gemuk dan membulat, tekstur perut lebih lembek, gerakannya juga akan lebih lambat, serta warna tubuhnya akan cenderung lebih gelap. Gonad merupakan bagian dari organ reproduksi pada ikan yang menghasilkan telur pada ikan betina dan sperma pada ikan jantan. Perkembangan gonad yang semakin matang merupakan bagian dari reproduksi ikan sebelum terjadi pemijahan. Pada ikan mas jantan, tingkat kematangan gonad atau TKG terbagi menjadi 5. Yang pertama adalah TKG 1, di mana testis terbagi menjadi 2, ukuran pendek, warna putih susu kemerahan. TKG 2, ukuran besar, panjang 1/5 rongga perut, warna putih susu kemerahan. Kemudian adalah TKG 3, di mana warna testis makin putih, ukuran makin besar, panjang mencapai 1/4 panjang rongga perut. TKG 4 pada ikan mas jantan dapat diketahui dengan ciri testis makin kejal, panjang mencapai 1/3 rongga perut, dan warna testis sudah putih susu. Sementara pada TKG 5, warnanya sudah putih bening. Pada ikan nila betina, tingkat kematangan gonad terdiri dari TKG 1, di mana ukurannya masih kecil dan belum bisa diamati dengan mata terbuka. Kemudian TKG 2, yaitu memiliki warna kemerahan atau kekuning-kuningan. Selanjutnya adalah TKG 3, di mana gonad sudah berwarna gelap dan ovarium mulai membesar. Pada TKG 4, telur sudah mulai terlihat dan gonad berwarna kuning. Dan pada TKG kelima, ovarium sudah berwarna kuning terang dan terdapat folikel yang pecah. Sebelum dilakukan pengambilan darah, biasanya ikan dianestesi untuk membuat kondisi ikan lebih tenang. Dan beberapa teknik pengambilan darah dapat dilakukan dengan cara yang pertama adalah puncturing the caudal vessel, di mana pengambilan darah melalui pembuluh darah bagian kaudal. Kelebihan menggunakan teknik ini adalah sampel dapat digunakan berulang kali pada satu jenis ikan. Teknik selanjutnya adalah kardiak puntur.
di mana darah diambil dari fungsi jantung dan jarum ditusukkan pada bagian tengah antara dasar anterior dan sirip bagian pektoral. Ada juga teknik fungsi aorta pada bagian dorsal, di mana jarum ditusukkan pada sepanjang garis tengah ikan sampai tulang belakang. Teknik yang terakhir adalah teknik severing caudal peduncle, di mana darah diambil melalui bagian ekor dan digunakan pada ikan yang masih berukuran kecil serta dinilai kurang efektif karena koagulasi cenderung terjadi lebih cepat. Faktor yang sangat menentukan keberhasilan dalam usaha budidaya salah satunya adalah tersedianya benih dengan kualitas serta kuantitas yang baik. Sehingga perlu dilakukan pembenihan secara terkontrol dengan melakukan pemijahan buatan. Cara yang sering digunakan untuk melakukan pemijahan buatan yaitu dengan memberikan rangsangan berupa hormon. Langkah pertama yang dilakukan dalam penyuntikan hormon pada ikan lele yaitu menyiapkan alat dan bahan berupa siring, cairan hormon, dan juga ikan lele. Langkah selanjutnya yaitu kepala ikan ditutup menggunakan kain agar ikan tidak banyak bergerak dan menghindari patil dari ikan. Penyuntikan hormon pada ikan lele dilakukan secara intramuskular atau pada otot jaringan bagian 3-5 ruas sirip dorsal melalui punggung ikan lele. Dosis hormon yang digunakan pada ikan lele sebesar 0,3 ml per kilogram. Setelah hormon dimasukkan, jarum dicabut secara perlahan, kemudian bekas suntikan ditutup menggunakan jari agar hormon tidak ikut keluar. Hipofisasi merupakan proses pengambilan hormon gonadotropin pada hipofisa. Langkah pertama yang harus dilakukan dalam proses hipofisasi pada ikan lele yaitu memotong kepala ikan. Setelah itu, kepala ikan dibelah menjadi dua. Setelah tengkorak kepala ikan lele terbelah menjadi dua, kemudian isi kepala dibersihkan sampai bersih dan memotong tulang pelindung yang terdapat pada otak sehingga akan terlihat kelenjar hipofisa ikan lele. Kelenjar hipofisa ikan berbentuk bulat kecil dan berwarna putih tulang yang terletak pada bagian bawah otak. Pengambilan hipofisa dilakukan menggunakan alat bedah berupa pinset dan harus diambil secara hati-hati agar tidak pecah. Demikianlah review materi dari saya, semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.